这应该是上古气。后和千雪断绝联系。你要记住，今后千雪的未来。好了。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yakni adalah episode yang ke-457 sampai 458. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Nona Gong menggunakan mata kepalsuan untuk membuktikan apa Qin Chen benar-benar berkata jujur atau hanya berbohong. Karena dan begitu, maka bisa dipastikan dirinya memang adalah pelaku yang menyerang aula penegak hukum. Untung saja Qin Chen itu memiliki benih parasit iblis, jadi ini semua pun mampu mengcounter mata kepalsuan. Andai saja benih parasit tidak ada, maka sudah dipastikan Qin Chen akan dalam bahaya. Qin Chen pun mulai berpura-pura kalau dirinya telah terpengaruh oleh mata kepalsuan. Alhasil dia pun bisa dengan mudah menjawab semua pertanyaan dari Nona Gong. Nona Gong tidak yang menyerah dan mencoba melakukan hal yang sama kepada Qian Su. Tapi apa daya, hasilnya tetap sama saja karena adanya benih parasit. Alhasil Qian Su pun berakting dan menjawab semua pertanyaan dari Nona Gong dengan begitu mudah. Dan apa yang sudah mereka katakan, maka Nona Gong meyakini kalau Feng Yuan dan yang lainnya hanya berbohong saja. Dan mereka itu hanya ingin memanfaatkan kekuatan aula penegak hukum untuk bisa memberikan hukuman kepada Qin Chen. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Feng Yuan itu benar adanya. Namun apa daya, Qin Chen benar-benar pintar dalam memutarbalikkan fakta, yang membuat Feng Yuan pun mau tidak mau dihabisi oleh Nona Gong. Ia pun meminta mereka untuk melihat kalau inilah hukuman jika berani bermain-main dengan mereka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat apa yang terjadi kepada Feng Yuan membuat semua orang di sana ketakutan. Bagaimana tidak, Feng Yuan dan mudah dihabisi oleh Nona Gong. Bahkan ketua sekte Yan dan ketua sekte Feng Xiang tidak bisa berkata-kata. Berhubung ketua sekte Yan ini juga berasal dari sekte pedang iblis, maka Nona Gong juga akan memberikan hukuman kepadanya. Untung saja sebelum ketua Yan meninggoy, Juruyu menghentikan semua itu. Karena dia ini meyakini kalau ketua sekte Yan memiliki sesuatu. Karena tidak mungkin bagi sekte pedang iblis yang hanyalah sekte kecil berani memanfaatkan balai penegak hukum. Apa yang Juruyu katakan bisa dimengerti oleh Nona Gong. Jadi dia pun kembali menarik senjatanya dan menggunakan mata kepalsuan kepada ketua sekte Yan. Berhubung ia tidak memiliki parasit iblis, maka tentu saja mata kepalsuan bisa mempengaruhi pikirannya. Nona Gong memintanya untuk menjelaskan bagaimana sekte pedang iblis memiliki keberanian untuk menggunakan balai penegak hukum. Ketua sekte Yan memberitahu kalau ini semua bisa terjadi karena mereka dihubungi oleh dua wakil ketua Papilion, yakni Kang Yongming dan Ji Senji. Mereka berencana menggunakan Tuan Sugu untuk memberikan tuduhan kepada Qin Chen tentang masalah Cilian. Dan cara inilah mereka bisa menghilangkan status Qin Chen sebagai putra suci. Bahkan mereka berencana untuk menciptakan konflik antara balai penegak hukum dan Papilion Pil. Dengan demikian, Master Papilion Xuanzang pasti akan kehilangan posisinya. Seketika saja Kang Yongmin dan Senji menjadi begitu panik. Sedangkan ketua sekte Yan akhirnya lepas dari mata kepalsuan. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan sepertinya dia ini sudah mengira kalau dirinya akan segera berakhir. Nona Gong begitu marah atas beraninya mereka dalam memanfaatkan istana penegak hukum. Atas apa yang ketua sekte Yan lakukan, Nona Gong pun mulai melancarkan serangan kepadanya. Yang mana serangan itu begitu menyakitkan sekaligus sadis. Pada akhirnya, ketua sekte Yan pun bernasib sama dengan Feng Yuan. Tidak ingin bernasib sama, ketua sekte Feng Xiang memohon ampunan kepada Nona Gong karena tujuannya kemari hanya untuk membalaskan dendam muridnya saja. Tapi Nona Gong sudah tahu kalau ketua sekte Feng Xiang tidak akan bergerak jika tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi alasannya membalaskan dendam muridnya itu hanyalah alasan kecil saja. Nona Gong kembali menggunakan senjata cakramnya untuk menghukum ketua sekte Feng Xiang.
Berbeda dari yang lain, kini ketua sekte Feng Xiang akan memberikan perlawanan, karena bagaimanapun ia tidak ingin meninggoy begitu saja. Sebuah formasi pun dirinya bentuk agar bisa menahan serangan dari Nona Gong. Akan tetapi kekuatan Nona Gong ini terlalu besar untuk dirinya hadapi. Alhasil ujung-ujungnya ketua sekte Feng Xiang menyusul kedua rekannya. Ya, setidaknya ketua sekte Feng Xiang ini memberikan sedikit perlawanan lah. Kang Yongming dan Ji Senji pun segera bersujud kepada Nona Gong. Sayangnya Nona Gong sudah terlalu marah, jadi dia itu sama sekali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Di saat kedua tetua ini sedang terpukau oleh serangan itu, muncullah sebuah serangan yang melindungi mereka. Yang mana ini semua berasal dari ketua Xuanzeng. Nona Gong tentu marah karena dia itu berani-beraninya menghentikan dirinya. Kang Yongmin dan Ji Senji pun merayap kepada Xuanzeng dan memohon untuk dimaafkan. Xuanzeng menjelaskan kalau ia tidak ingin menghentikan Nona Gong. Namun bagaimanapun kedua orang ini adalah orang-orang dari Papilion Pill-nya. Jadi untuk menghukumnya adalah urusan mereka. Nona Gong tidak menduga kalau Xuanzeng akan mengambil keputusan sendiri. Ia pun ingin melihat bagaimana cara dia memberikan hukuman kepada dua orang yang telah berani mengkhianatinya. Kedua tetua terus berjanji untuk tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Tapi bagi Xuanzeng, kedua tetua telah tenggelam dalam keegoisan. Bahkan mereka itu rela bekerjasama dan musuh asing hanya untuk mengkhianati dirinya. Atas apa yang telah mereka lakukan, Xuanzeng tidak ingin memaafkan mereka. Jadi ia pun akan menggunakan formasi pembersihan untuk menghabisi kedua tetua. Hanya dalam sekejap mata, Kang Yongmin dan Ji Senji dibuat jadi abu oleh formasi pembersih. Nona Gong memberikan pujian dan sikap adil dan bijaksana yang Xuanzeng tunjukkan. Nah, masalah ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena Nona Gong juga harus memberikan hukuman kepada Tuan Sugu. Seperti biasa, kita akan melihat dia memohon dulu. Namun Nona Gong memintanya untuk mengangkat kepala dan langsung memberikan tamparan manja kepadanya. Anjirlah, orang ini nggak dihukum mati loh. Padahal dan begitu konyolnya, tetua sugu ini dimanfaatkan oleh orang-orang lemah dan dibutakan oleh keegoisannya sendiri. Sayangnya Nona Gong tidak menghabisinya dan hanya memberikan peringatan saja. Sepertinya Nona Gong pilih kasih karena sugu ini berasal dari Balai Penegak Hukum. Sugu meminta untuk diberikan kesempatan agar bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi Nona Gong menghentikan semua itu dan memberitahu kalau Sugu adalah bawahan dari Balai Penegak Hukum. Jadi dirinya itu hanya boleh bergerak sesuai dengan perintah tuannya saja. Sugu paham dan dia tidak akan bertindak gegabah lagi. Di sini Nona Gong berencana untuk menghancurkan Sekte Pedang Iblis dan Sekte Feng Xiang. Dia ingin membuat seluruh domain tahu kalau inilah akibatnya jika berani kepada Balai Penegak Hukum. Sugu paham dan mengajak kedua bawahannya untuk pergi dari tempat itu dan menjalankan perintah dari Nona Gong. Ketua Xuanzeng berterima kasih atas keadilan yang Nona Gong berikan. Di sini Nona Gong pun mengajak Jiruyu dan yang lainnya untuk naik ke atas. Selain mereka, Qin Chen juga ikut dibawa ke dalam kapal. Ketua Xuanzeng meminta Qin Chen untuk tidak bertindak gegabah di dalam kapal tersebut. Di dalam kapal terlihat dan jelas betapa megahnya tempat itu. Qin Chen merasa kalau ini adalah kapal perang kelas dewa yang disempurnakan oleh artefak kuno. Jiruyu terkesan kepada Qin Chen karena dalam waktu yang singkat dia itu telah menjadi putra suci. Qin Chen tidak punya pilihan lain selain terus berjuang keras karena dirinya bukanlah Jiruyu yang memiliki bakat yang begitu hebat. Jiruyu tidaklah membenarkan hal tersebut karena dia juga telah berjuang keras. Qiansu meminta Qin Chen untuk tidak terus menjahili Jiruyu. Bukannya berhenti, Qin Chen malah semakin menjadi-jadi. Ia pun meminta Qiansu untuk tidak dekat dengan Jiruyu karena takutnya dia malah membawa pengaruh buruk. Apa yang dikatakannya tentu membuat Jiruyu kesal dan berencana untuk menyerangnya. Qin Chen pun meminta untuk tidak melakukan hal tersebut karena di sini ada begitu banyak orang dan dia itu hanya akan membawa pengaruh buruk saja. Alhasil Jiruyu pun semakin kesal kepada Qin Chen. Bahkan dia itu sudah tidak tahan untuk menghabisinya. Seberapa keras pun Jiruyu menyerang Qin Chen, pedangnya itu sudah mudah dihindari olehnya.
Ia bahkan tidak melawan dan hanya tertawa saja. Para bawahannya pun hanya bisa melihat hal itu tanpa harus tahu berbuat apa. Tidak lama kemudian, Nona Su pun memberitahu kalau Qingchen telah dipanggil oleh Nona Gong. Juryu pun meminta Qingchen untuk segera kembali karena urusan mereka masih belum selesai. Qiansu cukup khawatir hal buruk akan terjadi kepada Qingchen. Juryu pun menenangkannya karena Qingchen tidaklah bermasalah, jadi Nona Gong tidak akan melakukan apapun kepadanya. Kembali kepada Qingchen yang menghadap kepada Nona Gong. Dan begitu mempesona, Nona Gong pun memberitahu kalau dia sudah menyelidiki semua latar belakang dari Qingchen. Hanya saja dia ini masih belum tahu siapakah ayah Qingchen yang sebenarnya. Selain itu, dulu dia itu hanyalah seorang sampah saja. Namun entah bagaimana dirinya mengalami kebangkitan yang membuat kekuatannya terus berkembang sampai sekarang. Nona Gong penasaran apakah semua itu benar atau tidak. Qingchen tidak menduga Nona Gong akan menyelidiki dirinya. Nah, Nona Gong pun memberitahu kalau Qingchen harus segera memutuskan kontaknya dengan Qiansu karena dia itu telah dipilih oleh komandan tertinggi dan direkomendasikan untuk menjadi murid langsung istana Piao Miao. Jadi Qingchen tidaklah boleh ikut campur. Inilah alasan Nona Gong membawa Qingchen kemari. Qingchen pun penasaran bagaimana jika dia menolak permintaannya. Nona Gong hanya tertawa saja. Ia pun memberitahu kalau identitasnya sebagai putra suci Papiliun Pil tidak lebih dari seekor semut dalam bidang seni bela diri. Sedangkan masa depan Qiansu akan jauh melampaui imajinasinya. Sedangkan Qingchen itu tidaklah baik untuk Qiansu, maka dia itu harus menjauh darinya. Setelah mengatakan apa yang dia mau, Nona Gong pun meminta Qingchen untuk pergi karena ia tidak ingin dia membuat keputusan apapun. Namun Qingchen memberitahu kalau Qiansu adalah wanitanya. Selain itu, ini adalah urusan mereka, jadi aula penegak hukum tidak akan bisa ikut campur. Perkataan yang Qingchen katakan benar-benar membuat Nona Gong marah besar, karena baru kali inilah ada yang berani menentang perkataannya. Di luar terlihat Juryu yang terus menenangkan Qiansu. Hingga tidak lama kemudian Qingchen pun keluar. Qiansu menanyakan tentang pembicara mereka di dalam sana. Qingchen tidak memberitahukan hal itu kepadanya, jadi dia itu hanya bisa berharap Qiansu harus berlatih keras di istana Piao Miao. Ketika semua urusannya sudah selesai, Qingchen berjanji akan kembali menemuinya. Qiansu dan Qingchen pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Melihat kemesraan mereka, tentu saja Juryu menjadi sangat iri. Sesaat kemudian Nona Su pun datang yang mana dirinya ingin menguji kultivasi yang Qingchen miliki. Tapi Qingchen tidaklah mau karena dirinya akan segera pergi dari tempat itu. Kita masih di kapal balai penegak hukum, yang mana kini suasana tidak sesenang sebelumnya. Karena Qingchen dan juga Qiansu harus berpisah untuk sementara waktu. Melihat apa yang terjadi membuat Juryu iri. Karena dirinya yang gelisah, jadi Qingchen pun memberitahu kalau ia akan menyerahkan Qiansu kepadanya. Jadi jangan sampai membuatnya menderita. Tanpa disuruh Qingchen pun, Juryu akan tetap menjaga Qiansu. Setelah mengucapkan perpisahan, Qingchen mulai pergi meninggalkan mereka dengan perasaan yang agak sedih. Hal ini juga dirasakan oleh Qiansu. Namun apa boleh buat, perpisahan ini harus mereka lakukan agar Qiansu bisa berlatih di istana Piao Miao. Akan tetapi ini sulit untuk diterima oleh Qiansu, karena bagaimanapun ia tidak akan bertemu lagi dengan Qingchen. Juryu berusaha untuk menenangkan Qiansu, bahkan dia berjanji mulai sekarang ialah yang akan menjaganya. Di tengah itu semua, Nona Su pun memberitahu mulai hari ini Qiansu tidak boleh dekat lagi dengan Qingchen. Qiansu mencoba untuk melawan, tapi bagaimanapun ini adalah aturan yang dimiliki oleh istana Piao Miao. Jadi Qiansu tidaklah boleh mempertanyakan keputusan mereka. Walaupun begitu, Qiansu tetap ingin bersama Qingchen, karena tampaknya ia merasa tidak layak lagi berada di dunia. Bahkan daripada harus berpisah dengan Qingchen, lebih baik dirinya tidak bergabung dengan balai penegak hukum. Alhasil perkataan itu membuat Nona Su kesal, karena Qiansu sama saja dengan melanggar perintah tuannya. Bawahannya pun diutus untuk memberikan hukuman kepadanya.
Tapi Jiryu segera melindungi Qiansu. Walaupun begitu, Nona Su tetap ingin memberikan hukuman. Hingga Jiryu pun memberikan tamparan manja kepadanya. Apa yang dirinya lakukan itu membuat Nona Su terkejut. Sepertinya posisi Jiryu ini cukup tinggi. Jadi dia meminta semua orang di sini untuk menghormati Qiansu seperti apa yang mereka lakukan kepadanya. Nona Su agak kesal, namun apa boleh buat, ia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jiryu meminta mereka untuk tidak usah khawatir tentang urusan ini. Walaupun mereka adalah bawahan langsung dari bibinya, tapi tetap saja mereka tidak boleh melakukan apapun tanpa seizin dirinya. Jiryu pun mengajak Qiansu untuk pergi, yang mana ini semua dilihat langsung oleh Nona Gong. Nona Su meminta untuk memberikan perintah penangkapan kepada Qinchan. Tapi Nona Gong merasa itu sulit karena bagaimanapun Qinchan adalah putra suci Papilion Pill. Jika mereka berbuat kesalahan, maka hal itu akan melibatkan balai penegak hukum. Namun Nona Su tidak ingin dipermainkan seperti ini lagi. Nona Gong memintanya sadar karena Qiansu merupakan murid langsung dari Panglima tertinggi. Dan kedepannya dia diharapkan bisa masuk ke istana Piao Miao. Jika Nona Su membuat kesalahan, mungkin Nona Gong sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Ia sudah memberikan peringatan kepada Nona Su. Karena Qiansu maupun Qinchan merupakan sesuatu yang tidak bisa dirinya ganggu. Alhasil, Nona Su pun tidak bisa berbuat apapun lagi. Setelah pembicaraan mereka selesai, kapal penegak hukum pun mulai bergerak dari kota ini. Semua itu disaksikan langsung oleh Qinchan. Xuanzang meminta Qinchan untuk tidak meratapi kesedihan itu. Selain itu, mereka juga sedang berhadapan dengan kekuatan besar, yang bahkan sempat membuat dirinya menjauh dari mereka. Berhubung 4 putra suci sudah ditemukan, jadi Xuanzang meminta mereka untuk bersiap-siap. Karena dalam kurun waktu 1 bulan lagi, mereka akan mengikuti kompetisi. Acara itu akan berlangsung di kota Zhongzhou di lembah Dongzhou. Ia akan menyerahkan posisi ketua kepada Qinchan. Hal ini sempat mendapatkan perlawanan, tapi apa boleh buat, mereka tidak bisa menentang perkataan dari ketua Papilion. Bagi siapapun yang bisa mendapatkan peringkat tertinggi, maka Xuanzang akan merekomendasikannya menjadi penerus di kota Xiaodao. Ia meminta para murid untuk tidak mengecewakan dirinya. Malam ini Xuanzang akan mengadakan pesta untuk pengangkatan Qinchan sebagai putra suci baru. Jadi mereka dipersilakan untuk datang pada acara tersebut. Malamnya pesta kembang api pun dimulai, yang mana acara pengangkatan Qinchan ini bisa dikatakan cukup meriah. Ada begitu banyak tamu yang datang kemari dan memberikan hadiah kepadanya. Qinchan dengan senang hati menerima semua itu. Raja Obat Xuanyi dan para muridnya juga hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada Qinchan. Di sini Xuanyi memberitahu kalau kedua muridnya itu sudah bertahun-tahun mengikuti dirinya. Selain itu, mereka juga masih memiliki pengaruh di kota ini. Jadi jika suatu hari nanti dirinya tidak ada, Xuanyi berharap Qinchan bisa melindungi kedua muridnya. Qinchan meminta Xuanyi untuk tidak berpikiran seperti itu, karena bagaimanapun ia telah diangkat menjadi wakil ketua Papilion yang baru. Xuanyi tidak begitu tahu dengan kondisinya sekarang, namun selama dirinya masih bisa melihat matahari, maka dia berjanji untuk melayani Qinchan. Hal tersebut membuat Qinchan tidak nyaman, karena bagaimanapun Xuanyi adalah seorang senior. Selain itu, ia meminta untuk tidak bersikap pesimis lagi, karena jika semua urusannya selesai, Qinchan akan menyembuhkan luka yang Xuanyi derita. Perkataannya sontak saja membuat Xuanyi terkejut karena sejak kapan Qinchan mengetahui tentang penyakit yang sejak lama dirinya sembunyikan. Jika Qinchan berkata seperti itu, maka para muridnya yakin gurunya pasti bisa dirinya sembuhkan. Merasa peluang hidupnya masih ada membuat Xuanyi menjadi begitu senang. Ia berjanji akan melayani Qinchan selama mungkin, bahkan sampai dirinya mati. Qinchan memintanya untuk tidak cepat puas dulu karena ada beberapa hal yang harus dirinya lakukan. 大比之前，本少马小丽，以前辈客气了。陈少入这是举手之劳。 Kita dibawa kembali kepada Qinchan, yang mana saat ini dirinya telah mulai memberikan pengobatan kepada Xuanyi. Proses ini tidaklah lama dan kini Xuanyi tidak merasa kalau tubuhnya sudah baik-baik saja. Untuk membuktikannya, sebuah ledakan kekuatan pun berhasil dirinya ciptakan dengan mudah. Hal ini menandakan kalau kondisi Xuanyi telah pulih.
Ia pun menemui Xing Feng dan memberitahu kalau kini tubuhnya sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sehat layaknya remaja usia 70 tahun. Di sini Qin Chen meminta kepada Tetuan Honggong untuk menjemput beberapa kerabatnya. Karena bagaimanapun tempat tinggal mereka sangatlah terpencil dan jika mereka terus berada di sana, Qin Chen takut kalau perkembangan mereka akan terhambat. Tetuan Honggong paham dan meminta Qin Chen untuk tidak usah khawatir karena serahkan saja semua itu kepadanya. Untuk Xing Feng diminta oleh Qin Chen menjaga Pavilion Chen yang berada di kota Dandao. Xing Feng paham dan meminta Qin Chen untuk tidak perlu khawatir karena ini hanyalah hal kecil saja. Setelah memastikan semuanya aman, keesokan harinya Qin Chen bersama ketua Pavilion dan beberapa putra suci lainnya mulai naik ke kapal terbang. Karena bagaimanapun mereka ini akan segera pergi ke kota Zhongzhou. Di atas sana, ketua Pavilion memberitahu kalau perjalanan mereka ke kota Zhongzhou sangatlah jauh. Sambil menunggu waktu untuk sampai, ia meminta para muridnya memanfaatkan waktu itu untuk berlatih. Ketua Pavilion segera memulai perjalanannya bersama para putra suci. Bagi Qin Chen, waktu sangatlah penting. Jadi daripada menikmati perjalanan itu, dirinya memilih untuk berlatih saja. Sedangkan ketiga putra suci lainnya memilih untuk melihat pemandangan. Selain itu, aura spiritual di tempat ini sangatlah melimpah. Tidak heran mengapa wilayah Zhou ini terkenal dengan kekuatan spiritual terbaik. Ketua Pavilion meminta mereka semua untuk bersorak setelah memasuki wilayah dinasti Zhou Timur. Selain itu, mereka tidak boleh berkonflik dengan orang lain. Tapi bagi Xin Zuhao, mereka merupakan putra suci dari Pavilion Pil terbaik di kota Dandao. Selain itu, ketua Pavilion juga merupakan orang yang sangatlah penting. Lantas, siapakah yang berani berbuat macam-macam kepada mereka? Ketua Pavilion memintanya untuk tidak terlalu percaya diri. Karena bagaimanapun, dinasti Zhou memiliki begitu banyak orang yang berkuasa. Dan ada banyak orang yang putus asa. Mereka tidaklah peduli dengan identitas Bai Tianyu yang dirinya miliki. Selain itu, mereka juga harus berhati-hati dengan beberapa monster yang mengerikan. Ini semua terjadi karena kekuatan itu dibentuk satu persatu hanya untuk melawan manusia. Jadi seharusnya mereka tidaklah bertindak gegabah. Para putra suci paham dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya mereka pun tiba di perairan yang sangat mengerikan. Bahkan terdapat begitu banyak bangkai kapal di tempat tersebut. Ketua Pavilion meminta ketiga putra suci untuk berhati-hati. Karena ini merupakan lautan abadi sekaligus tempat yang paling berbahaya di dinasti Zhou Timur. Kekacauan seringkali terjadi di sana. Baru saja mengatakan hal demikian, sesuatu pun mulai terjadi di lautan itu. Pusaran air terjadi begitu saja dan mengeluarkan sosok tangan yang begitu besar, yang seakan-akan ingin menangkap kapal perang mereka. Tidak mau hal buruk terjadi begitu saja, ketua Pavilion pun bergegas untuk menyimpan kapal perang mereka dan juga mengeluarkan para muridnya. Kini hanya dialah yang berada di situ untuk bisa menahan serangan dari tangan tersebut. Usaha ketua Pavilion berhasil. Ia pun menanyakan siapa yang telah berani mencegat kapal perang Pavilion Dange. Suara tawa pun mulai terdengar di tempat itu, yang mana mereka begitu senang karena mendapatkan tangkapan yang besar. Selain itu, mereka berpikir kalau alasan mereka melewati jalur ini adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dangao. Alih-alih takut, mereka justru senang karena jika berhasil menangkap mereka semua, maka uang yang akan mereka hasilkan sangatlah banyak. Ketua Pavilion memberitahu kalau mereka berasal dari Pavilion dan wilayah Baitian. Jadi dia meminta untuk membiarkan mereka pergi. Karena jika tidak, Ketua Pavilion berjanji tidak akan membiarkan orang-orang itu selamat. Pada akhirnya kita pun diperlihatkan kepada para bajak laut yang berani-beraninya menghentikan pergerakan kapal perang Pavilion Dan. Sekali lagi, orang-orang ini hanya tertawa. Karena bagi mereka, Pavilion wilayah Baitian bukanlah sebuah ancaman, melainkan seperti sebuah ladang uang. Jadi pemimpin ini pun meminta para bawahannya untuk segera melakukan penangkapan. Sayang sekali mereka itu sudah salah memilih lawan. Ketua Pavilion yang sudah marah langsung saja melancarkan serangan, yang membuat para bawahan bajak laut itu pun terhempas.
Ini pun membuat ketuanya menjadi sangat terkejut dan langsung turun tangan untuk bisa menghadapi ketua Papilion. Dalam adu kekuatan itu, secara mengejutkan, ketua para bajak laut bisa mengimbangi kekuatan dari ketua Papilion. Para tetua juga sama terkejutnya karena baru kali inilah mereka melihat ada yang mampu mengimbangi kekuatan ketua Papilion. Kita pun diperlihatkan dengan pertarungan yang terus terjadi di antara ketua Papilion melawan ketua bajak laut. Setiap serangan yang mereka lancarkan sama-sama berimbang, tidak ada yang bisa melukai satu sama lain. Karena setiap serangan yang mereka lancarkan juga masih mampu ditahan. Sampai pada akhirnya ketua Papilion pun dipaksa untuk beradu kekuatan dengan ketua bajak laut itu. Tapi tentu saja para bajak laut ini sangatlah licik, karena salah satu bajak laut melakukan penyerangan dari belakang tanpa sepengetahuan ketua Papilion. Pertarungan yang awalnya berimbang kini mulai berbalik arah karena ketua bajak laut itu menggunakan cara licik untuk menyerang ketua Papilion dari arah belakang. Ini semua pun membuatnya terpental dan mengejutkan para muridnya. Siapa yang menyangka kalau ketua Papilion dibuat terluka oleh orang-orang ini? Sepertinya kemampuan yang kedua orang ini miliki tidaklah sembarangan. Masih belum puas, mereka berdua pun kembali melancarkan serangan kepada ketua Papilion. Dalam menghadapi dua orang sekaligus, tentu saja bukanlah hal yang mudah bagi ketua Papilion. Apalagi kedua orang ini kemungkinan memiliki ranah yang tidak terlalu jauh dari dirinya. Alhasil dalam pertarungan itu, ketua Papilion benar-benar berjuang keras. Jika ia membuat sedikit saja kesalahan, maka hal itu akan berakibat fatal kepadanya. Pada akhirnya, kedua pria ini pun melancarkan serangan gabungan untuk bisa mengalahkan ketua Papilion. Gabungan serangan yang mereka lakukan itu benar-benar sangatlah mengerikan. Tapi untung saja itu masih mampu ditahan oleh ketua Papilion. Qinchen sadar ini tidak akan berlangsung lama, jadi dia pun meminta tetua Daji untuk memberikan bantuan kepada ketua Papilion. Sedangkan dirinya tidak perlu dikhawatirkan. Mau tidak mau, tetua Daji pun melepaskan penjagaannya kepada Qinchen dan langsung saja join dalam pertarungan itu. Kekuatan tetua Daji tidaklah sembarangan, karena ia dengan mudah memberikan tekanan kepada dua pria ini. Mereka tentu begitu terkejut dengan kehadirannya. Daji menanyakan kondisi dari ketua Papilion. Untung saja dia itu baik-baik saja. Ia pun berterima kasih karena Daji telah memberikannya bantuan. Pria ini meminta pemimpinnya untuk segera pergi karena lawan mereka sekarang dua orang. Namun pemimpin itu tidaklah takut dengan kehadiran dari tetua Daji. Malahan dia itu yang mengalahkan mereka berdua dan begitu mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka, namun kali ini akan sangat berimbang. Karena ketua Papilion tidak perlu mengkhawatirkan serangan lainnya. Karena tetua Dajilah yang akan mengurus wakil ketua dari para bajak laut. Pertarungan yang sengit itu pun membuat para bajak laut sadar kalau kini murid-muridnya itu sudah tidak memiliki pelindung. Jadi karena itulah mereka pun berencana untuk melancarkan serangan langsung kepada mereka. Sayangnya mereka tidak tahu kalau di sini ada Abang Qinchen. Jadi dia pun dengan mudah menahan semua serangan yang mereka lancarkan. Apa yang telah terjadi membuat para murid lainnya terkejut, karena Xingnan memiliki kemampuan yang hebat, sedangkan para bajak laut baru sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Qinchen akan meladeni mereka dan pertarungan pun telah dimulai di antara dia menghadapi para bajak laut itu. Dengan teknik pedang yang Qinchen miliki, dia pun bisa dengan mudah menghabisi salah satu dari awak kapal bajak laut tanpa bergerak sedikit pun. Para murid tentu terkesan dengan kekuatannya. Berhubung mereka baik-baik saja, jadi Qinchen meminta mereka untuk lebih berhati-hati lagi. Para bajak laut ini tidaklah kapok dan masih ingin menyerang Qinchen. Mereka yang datang menghampirinya pun disambut baik oleh pedang Qinchen. Hanya dalam satu gerakan saja, Qinchen pun dengan mudah mengalahkan orang-orang itu.
Sedangkan pertarungan juga masih terus terjadi di antara Totodaji menghadapi wakil pemimpin dari para bajak laut. Sama seperti Kinchen, Denny tidaklah kesulitan untuk bisa mengalahkan pria itu. Kini kondisinya pun sudah tidak memungkinkan untuk bertarung lagi. Jadi hanya tinggal pemimpinnya saja yang bertarung menghadapi dua orang sekaligus. Pemimpin ini pun menjadi panik karena kedua musuhnya sangatlah kuat. Wakilnya memberitahu kalau orang satunya telah menggunakan racun. Sayangnya itu semua sudah terlambat untuk dirinya ketahui. Karena Totodaji sudah lebih dulu melancarkan serangan kepadanya dan membuat pemimpin itu langsung saja terpental. Totodaji memberitahu kalau racun yang dirinya gunakan akan membuat organ dalam mereka berubah menjadi nanah, hanya dalam hitungan detik saja. Walaupun telah mengetahui hal tersebut, pemimpin ini tidaklah menyerah. Ia kembali meningkatkan kekuatannya untuk bisa bertarung kembali dengan kedua pria itu. Ini pun membuat Daji dan ketua Papilion bersiaga. Tapi siapa yang menyangka ternyata taktik hebat yang dia gunakan itu adalah langkah 1000. Ia pun segera kabur dari pertarungan ini. Melihat bos mereka yang sudah pergi jauh, para anak bawahnya pun juga ikut menyusul. Kembali kepada Kinchen, yang mana para murid berterima kasih banyak atas bantuan yang dia berikan. Totodaji agak khawatir dengan kondisi Kinchen, tapi tentu saja orang-orang itu tidak akan mampu melukainya. Totodaji begitu menyayangkan karena pemimpin bajak laut itu telah melarikan diri. Ketua Papilion pun turun dan Denny setelah berterima kasih kepada Daji yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepadanya. Totodaji agak malu karena seharusnya dia itu berterima kasih kepada Kinchen dan bukanlah kepadanya, karena atas perintah Kinchen lah dirinya itu pergi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya rombongan Kinchen sudah sampai di kota Zhongzuo. Seorang pria pun memberikan sambutan kepada mereka dan menanyakan asal dari mereka. Setelah mengetahui rombongan ini dari wilayah Beitian, seketika saja membuat sifat pria ini berubah. Karena dia tahu betul kalau wilayah Beitian merupakan wilayah terlemah dalam kompetisi kali ini. Dan wajah meremehkan, ia pun meminta mereka untuk ikut pergi bersamanya. Mendengar apa yang pria itu katakan, membuat para murid menjadi begitu kesal. Sesaat kemudian mereka pun dibawa masuk ke dalam kota Zhongzuo. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.